saya Aurelia Valensi Syarani dari kelas 10 DPIP 3 nomor absen 2. Di sini saya akan memberikan HP ini kepada orang yang akan mewawancarai seorang guru. Halo semuanya, saya Meta Bunga Aulia, nomor absen 21 dari kelas 10 DPIP 3. Saya akan kasih HP ini ke orang yang mewawancara kakak kelas. Halo semuanya, nama aku Rahma Yuliana Ahmad dari kelas 10 DPIP 3. Aku akan kasih HP ini ke orang yang mewawancarai kakak kelas. Halo semuanya, aku Dwi Ayu Lestari dari kelas 10 DPIP 3 nomor 9. Aku akan kasih HP ini ke orang yang mewawancara petugas kebersihan sekolah. Halo semuanya, nama aku Naswa Kurniawati, nomor absen 27. Aku mau kasih HP ini ke orang yang mewawancarai guru. Halo semuanya, nama aku Denisa Nur Aini dari kelas 10 DPIP 3 absen 6. Aku akan kasih HP ini ke orang yang mewawancarai satpam. Dadah semuanya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan mewawancarai seorang guru. Yuk ikutin. Saya Denisa Nur Aini dari kelas 10 DPIP 3. Pertanyaannya, apa sih alasan utama Bu Maria memilih untuk menjadi seorang guru? Sebenarnya saya tuh nggak milih jadi guru. Kalau menurut saya itu takdir alam. Takdir alam ya. Jadi saya waktu kuliah itu milihnya psikologi sama matematika, tapi psikologinya nggak lulus, lulusnya di matematika. Dan saya nggak tahu kalau itu masuknya di fakultas keguruan, jadi saya harus jadi guru. Tapi setelah jadi guru, saya merasa itu benar-benar panggilan hidup saya untuk menyelesaikan kehidupan saya sekarang. Jadi saya senang. Jadi terpaksa memilih untuk menjadi guru matematika. Saya sih nggak terpaksa, jadi mengalir saja. Jadi karena pilihannya lolosnya di jurusan matematika, ya saya ambil aja karena untuk kuliah, dan saya juga suka matematika. Dan setelah itu saya jadi guru, saya ternyata senang juga. Jadi saya benar-benar merasa didukung sama semesta untuk menjadi guru. Jadi sudah berapa lama mulai mengajar? Saya mulai jadi guru itu tahun 90 berapa ya? 94. Berarti sekarang sudah 31 tahun ya? Iya, 31 tahun berarti. Iya. Oh, apa pelajaran yang Bu Maria apakah cuma matematika atau ada yang lain? Saya cuma matematika saja. Kalau ngajar yang lain pernah sih, PKN tuh pernah, tapi waktu itu darurat karena guru PKN-nya cuma satu, terus jam saya itu belum sampai 30, ya terus ditambahi PKN, tapi cuma satu semester. Cuma menggantikan saja. Karena belum ada guru PKN. Bagaimana pengalaman Bu Maria menjadi guru? Apakah mengalami kesulitan dalam mengajar peserta didik? Kalau mengajar ilmunya sih enggak kesulitan. Tapi yang hambatan paling besar itu datangnya dari siswa, karena banyak banget karakternya ya, banyak banget kompleks pemahamannya, tingkat pemahamannya itu kan kompleks. Jadi ada yang cepat banget mengerti, ada yang tidak. Jadi saya harus menyesuaikan supaya yang pinter itu bisa agak pelan, terus yang paling bawah juga bisa lebih cepat berpikir, sehingga ya hampir rata-rata gitu. Biar bisa mengajar. Biar bisa paham gitu kan. Terus yang kedua, hambatannya itu konsep matematika peserta didik itu di mana saja tuh maksudnya, apakah saya ngajar kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12, apakah itu di Pulau Jawa atau di luar Jawa, itu ternyata sama. Maksudnya dasarnya itu tidak cukup kuat matematika itu anak-anaknya. Jadi kalau saya mengajar konsep baru itu harus ngecek dulu. Nah, misalkan perkaliannya dia belum hafal, itu kudu dijiwitin gitu biar hafal. Jadi saya bisa mengajar dengan lebih mudah kalau mereka sudah punya konsep-konsep dasarnya sudah tertanam. Jadi harus mengecek kemampuan dasar Iya, siswa. iya, gitu.
Kalau enggak itu dia nanti akan bilang matematika itu susah. Iya. Ada nggak sih guru yang menjadi inspirasi Bu Maria saat sekolah dulu sampai ingin jadi? Kalau guru saya yang saya paling suka ya ibu saya guru banyak ya, ibu saya juga guru, jadi saya belajar banyak dari ibu saya juga. Guru apa Kak? Dia guru di SD sebenarnya, tapi cara dia mendidik, cara dia mengajar itu benar-benar kelihatan dasar dia menanam karakter ya. Jadi saya belajar dari ibu saya. Inspirasi. Iya. Menurut Bu Maria, teknologi dalam mengajar itu penting atau tidak? Apakah bahaya bagi pembelajaran atau tidak? Kalau teknologi itu sebenarnya itu baik ya, karena dia mempermudah menanamkan konsep misalkan ke siswa. Kalau untuk guru ya, karena kan pasti digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran itu sehingga bisa lebih efektif kalau dari pihak guru. Tapi kalau dari pihak siswa yang sering-sering salah gunakan, karena itu membutuhkan kebijaksanaan yang dimiliki tiap siswa untuk menggunakan teknologi supaya dia bisa berkembang. Kan kalau teknologi di tangan orang yang tidak bijaksana bisa membuat yang penggunanya itu berkembang juga bisa kalau dia orang bijak, tapi kalau enggak kan bisa merusak yang menggunakannya juga gitu. Dia harus pandai-pandai Iya, harus punya kendali diri ya, kendali diri sih. Saya kira gitu. Apa ada tantangan terbesar dalam menjadi seorang guru? Tantangan terbesar yang pernah saya hadapi itu ya anak datang ke sekolah dengan problematik keluarga. Ya, itu tantangan terbesar. Jadi saya harus nengok dulu di keluarga dia itu kenapa sehingga dia ke sekolah kok jadinya tidak normal. Siswa kadang ngantukan, kadang sulit fokus gitu dan seterusnya. Tugas sering diabaikan. Nah, itu kita harus melihat bagaimana dia di rumahnya sehingga dia kok berlaku seperti itu. Kalau di rumahnya normal kan pasti di sekolahnya dia pasti belajar juga, terus bermainnya normal, tidak bullying dan seterusnya kan gitu kan. Jadi tantangan terbesar saya itu kalau anak datang sekolah dengan permasalahan itu. Jadi kita harus mencari supaya pembelajarannya berjalan dengan baik. Paling tidak ya saya mau membangun dialog ya dengan anaknya, dengan siswanya. Ada harapan tidak untuk murid-murid yang diajar? Oh, kalau saya ingin murid-murid saya punya mimpi. Jadi dia tidak cuma jadi siswa belajar terus sudah gitu ya. Dia harus punya mimpi di dalam hidupnya sehingga hidupnya lebih berkualitas. Gitu. Nanti kualitas dirinya juga akan ikut naik kalau dia punya mimpi. Gitu. Itu harapan saya. Jadi murid saya semuanya harus punya mimpi yang untuk diambil, diraih di dalam kehidupan dia. Berarti kalau misal itu dimilih untuk muridnya untuk melanjutkan kuliah atau bekerja? Oh, itu keputusan keadaan anak itu sendiri yang dia harus pandai memotret dirinya dan keluarganya. Kalau seperti contohnya kayak saya dulu itu maunya psikologi ya. Tapi keadaan keluarga saya tuh saya anak nomor 1 dan orang tua saya sudah meninggal semua ya. Saya nggak bisa ngejar mimpi saya di psikologi, saya harus jadi guru. Jadi guru kan dapat duit, saya bisa bantuin adik saya sekolah gitu. Jadi tergantung murid itu sebenarnya dia mau bagaimana di dalam kehidupannya, dia itu mau meneruskan atau kalau dia memungkinkan dia meneruskan kuliah ya silakan. Dia punya mimpi untuk kuliah ya boleh, kalau dia mau bekerja juga boleh, dia mau berwirausaha juga boleh. Kalau menurut saya tergantung dia mau bakatnya apa dan dia mau menjalani kehidupannya seperti apa. Tapi lebih baik untuk kuliah atau gimana? Semuanya baik karena semuanya bisa berkembang. Orang kuliah juga bisa berkembang, bekerja juga bisa berkembang, berwirausaha juga bisa berkembang. Jadi tergantung orang gitu ya? Iya, tergantung dia mau membangun mimpinya di mana, di dalam kuliah atau kerja atau wirausaha.
Ya, terima kasih. Teman-teman, saya Meta Bunga Aulia dari kelas 10 DPIP 3 akan mewawancarai Budia. Sebelumnya Ibu bisa berkenan. Ya, selamat siang semuanya. Di sini dengan saya Ibu Dia Furni Septiana, saya mengampu mapel informatika. Budia sendiri di sini tuh udah ngajar berapa lama sih? Ya, saya di sini sudah mengajar 2 tahun lebih, ya 2 tahun lebih, mau 3 tahun lah. Sebelum di sini pernah di sekolah lain? Saya pernah mengajar di sekolah lain. Saya mengajar di sekolah swasta selama 10 tahun di sana. Informatika sendiri tuh pelajarannya seperti apa sih, Bu? Untuk informatika sendiri, pelajarannya itu adalah mengoperasikan mengenai perangkat lunak, baik itu menggunakan Microsoft atau menggunakan fasilitas dari Google ya. Yang lebih utama itu ada yang menggunakan Google Dokumen, Spreadsheet, sampai dengan Google Slide. Terus kalau Microsoft sendiri itu menggunakan Microsoft Word, Excel, kemudian PowerPoint juga. Jadi tidak hanya itu saja mengoperasikan perangkat lunak tersebut, tapi juga mengenal bagaimana cara menginstalasi dari PC, kemudian mengetahui hardware, software, brandware-nya, kemudian nanti pada semester ini sampai dengan cara membuat yang namanya tampilan. Selama Ibu mengajar di sini tuh kendala apa aja ya? Nah, untuk kendalanya itu sendiri mengenai ketertiban dan kedisiplinan siswa ya. Ketertiban yaitu mengenai sebelum masuk di sini itu kan dikondisikan semuanya kan harus bersih. Tapi kadang padahal ini jam pertama saya mungkin kayak gitu. Tapi ternyata itu ruangan masih kotor dan lain sebagainya. Terus masih ada yang terlambat juga. Itu yang mengenai kedisiplinan. Kemudian kedisiplinan yang lain mengenai pengumpulan proyek. Pengumpulan proyek kan itu pasti ada deadline-nya. Nah, kadang ada yang melebihi dari deadline yang sudah ditentukan. Ya, apa yang membuat Ibu sendiri tertarik buat menjadi guru gitu? Untuk saya sendiri, kenapa saya tertarik sebagai guru itu jawaban dari hati sendiri ya. Sebenarnya saya dulu itu tidak tertarik untuk menjadi seorang guru, tapi karena saya istilahnya dari 10 tahun hingga sekarang sampai hampir 13 tahun saya kan pasti kan memahami karakteristik dari siswa. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mengenal karakter siswa itu sendiri, karena karakter siswa itu sendiri kan dari zaman dahulu dengan zaman sekarang itu kan pasti juga berbeda. Apalagi sekarang sudah banyak untuk siswa menggunakan teknologi. Kalau dulu kan siswa masih minim teknologi. Pengalaman mengajar Ibu yang paling berkesan tuh apa? Ya, pengalaman saya yang paling berkesan ketika siswa antusias dengan pembelajaran, kemudian lebih inovatif lagi dalam membuat proyeknya itu. Apalagi sampai saya pernah tapi di swasta sih, karena saya dulu juga mengajarnya di jurusan multimedia waktu itu kan saya pernah istilahnya mendampingi siswa saya yang juara di perlombaan. Cara Ibu sendiri buat membangun hubungan yang baik antara Ibu sama siswanya itu? Tentu saja dengan komunikasi ya. Komunikasi itu tidak hanya di dalam kelas saja. Ketika di luar kelas, apabila siswa mau ada yang sharing dan lain sebagainya, saya persilakan. Mungkin begitu aja Bu. Mungkin ada kesan atau pesannya? Untuk pesan dan kesannya ya tetap menjadi anak yang baik ya, istilahnya baik dalam segala hal, tidak hanya di akademik tapi di non akademik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Aurelia Francisharani dari kelas 10 DPIP 3 ingin mewawancarai petugas keamanan sekolah di SMK Negeri 4 ini dalam rangka proses pembelajaran tugas IPAS. Baik Pak, sebelumnya maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, Bapak boleh perkenalkan terlebih dahulu. selamat pagi. Nama saya Adi. Bapak Adi. Oke, dengan Bapak Adi, kalau boleh tahu Bapak bekerja di sini sejak tahun berapa Pak? Tahun kemarin 2023. Baru ya Pak? Nah, Saya kira sudah lama. Tugas dan tanggung jawab utama Anda menjadi petugas keamanan sekolah ini Pak apa? mengamankan. Nah, supaya untuk area sekolah dan sekitar aman terkendali, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya yo aman. Aman. Ya, suasana aman, nyaman, tertib. Nah, Oh iya. Peran penting Bapak yang menurut Bapak menjadi motivasi atau mendukung dalam proses keamanan sekolah dalam mendukung proses pendidikan. untuk motivasi biar bikin suasana nyaman, orang no siswa sing cabut, nakal, apalagi tawuran. Nah, itu ya, yes, boleh kan kayak gitu. Bagaimana cara Anda membangun hubungan yang baik dengan siswa? Yuk, dengan komunikasi, interaksi, yuk guyon-guyon, ojo kaku banget, ojo lembek banget. Yo, ya kita ya bisa lihat sikon. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, lalu kesan, pesan atau saran dari Bapak nih yang ingin disampaikan untuk masa depan keamanan sekolah? Belajar yang giat, ojo tawuran, ojo cabut, karena anda itu generasi muda yang berprestasi. Yo toh, Untuk mencapai masa depan yang lebih baik. masa depan yang kalian inginkan, pengennya kan bangga ke wong-wong sekolah, ya kan? Yo belajar yang giat, contoh. Ya sudah, terima kasih Bapak waktunya. Ya. Harus dibersihkan. Bagaimana Masnya memastikan kualitas pekerjaan itu bersih? Ya, di pekerjaan memang harus diulang lagi sih ya. Kalau sudah dikerjakan kemungkinan kan kita balik di area, kalau memang ada yang tidak terlalu bersih ya kita ulangi. Terus bagaimana Anda membersihkan area yang ramai? Ya kalau masalah itu mungkin kita bisa, namanya orang Jawa ya harus panggil ya permisi gitu lah. Oke, terakhir apa saja pengalaman Anda sebagai tugas kebersihan? Ya, kalau pengalaman ya kebersihan biasa yang membersihkan area ya nyapu, ngepel gitu, sama membersihkan ya area-area tertentu lah gitu. Oke, terima kasih ya Mas dan memberikan waktunya untuk Sama-sama Mbak. wawancara. Sama-sama. Oke, sekian terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuliana Ahmad dari kelas 10 TPIP 3 nomor urut 32. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi di SMK Negeri 4 Semarang. Nah, sebelumnya mbaknya ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Syafitri Alfitia, biasa dipanggil Kak Syafi. Oh iya, Kak Syafi ini dari jurusan mana? Saya berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh iya. Mbaknya kelas berapa? Saya sendiri kelas 11. Oh iya. Nah, motivasi mbaknya masuk DKV itu apa sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi kalau dari saya sendiri, motivasi saya masuk ke jurusan DKV ini karena saya sangat tertarik dengan fotografi dan juga videografi. Tidak hanya itu saja, karena saya juga tertarik dengan desain grafis. Jadi di DKV itu cuma desain-desain aja atau apa gitu? Oh, di DKV itu sebenarnya banyak yang dipelajari ya, kayak
mempelajari pemrograman yang informatika itu kan, terus juga ada cara sablon baju, terus buat gantungan kunci gitu, desain dan yang lain-lain. Oh iya. Nah, setelah lulus itu Mbaknya mau lanjut kerja apa lanjut kuliah? Kalau untuk soal itu, kalau dari planning saya sendiri, saya sebenarnya saya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun karena ada beberapa hal, jadi saya memutuskan untuk bekerja dulu. Oh iya. Nah, kelebihan Mbaknya kalau boleh tahu apa sih? Kok bisa minat di DKV ini? Oke, kelebihan saya sendiri ya. Jujur sebenarnya saya tuh belum begitu paham sama diri saya sendiri ya kan. Cuman kalau ditanya kelebihan saya apa, ya saya akan jawab saya mau berani mencoba hal-hal yang tadinya belum saya tahu. Oh iya. Pelajaran yang paling Mbaknya senangi apa? Oh, kalau untuk pelajaran yang paling saya sukai itu ada kejuruan sama agama Islam. Nah, kenapa Mbaknya milih sekolah di SMK 4 ini? Ya, karena saya memang tertarik di SMK Negeri 4 Semarang ini dengan jurusan yang saya pilih ini. Harapan kedepannya apa Mbak Syafi? Untuk siapa? Mbak Syafi. Oh, untuk saya sendiri. Iya. Oke. Jadi untuk harapan untuk diri saya sendiri, ya semoga saya tetap bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta dapat menjalankan tanggung jawab saya dengan baik. Tantangan apa yang Mbak Syafi Apa? Kayak lewatin gitu. Iya, Oh. buat selama sekolah di SMK Negeri 4 Semarang. Oke. Jadi kalau untuk tantangannya itu bisa saya jawab. Saya kayak melewati beberapa banyak hal juga. Semisal kalau saya belum paham sama materi gitu ya, terus gagal dalam proyek yang saya kerjakan, itu tantangan. Terima kasih ya Mbak Syafi. Oh iya, sudah selesai. sama-sama. Halo semuanya, saya Dea Lestari, nomor urut 9 dari kelas 10 DPIP 3, ingin mewawancarai siswi di SMK Negeri 4 Semarang. Halo Mbak, sebelumnya boleh perkenalkan namanya? Ya, saya Nila Palasari dari kelas 11 DPIP 3. Jurusannya DPIP berarti ya? DPIP Iya. itu apa sih Kak? DPIP itu singkatan dari Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Untuk masuk ke jurusan DPIP itu, Mbaknya dulu sesuai minat sendiri atau ada permintaan dari orang tua? Ya, kalau itu saya sesuai minat saya sendiri. Kenapa kakaknya memilih masuk ke jurusan DPIP? Ya, saya milih jurusan itu juga karena sesuai minat saya gitu. Kalau boleh tahu, Mbaknya paling suka sama mata pelajaran apa? Ya, kalau itu udah pasti kejuruan. Ada gak sih menurut Mbaknya pelajaran yang susah banget untuk dipahami? Ya, ada sih, itu pasti ada. Apa Kak, kalau boleh tahu? Kalau itu tentang kejuruan yang bagian konstruksi jalan jembatan. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu Mbaknya punya caranya tersendiri gak? Ya, kalau itu bisa diselesaikan pakai cara sering tanya-tanya sama teman-teman, terus juga sering konsultasi ke guru. Dari kakaknya di jurusan DPIP ini, nanti lanjutnya mau kuliah atau kerja? Kalau saya sendiri rencananya mau. Ada gak sih Mbak tantangan terbesar Mbak Nilam untuk bisa masuk di SMK Negeri 4 Semarang ini? Ya, itu tuh sebenarnya tiap orang kan sendiri-sendiri ya, beda-beda gitu kan. Tapi kalau dari saya sendiri itu lancar-lancar aja sih. Kan saya masuk ke sini pakai jalur prestasi dan alhamdulillahnya bisa keterima. Mbaknya punya hobi gak sih yang sering dijalani gitu? Punya, dan aku itu punya hobi yang enggak gimana ya, kayak misalnya orang itu kan biasanya kan cuma punya satu hobi gitu, udah itu terus. Tapi menurut aku itu terlalu monoton, jadi aku itu kalau udah hobi nih sama suatu hal ini, nah itu nanti juga pasti ada waktunya kan, kayak aku udah bosen deh, jadi aku bisa nyari hobi baru biar kayak ya biar gak gitu-gitu aja gitu. Kalau hobinya apa? Kalau boleh tahu?
Sebenarnya aku dari kecil udah latihan nari kan, jadi ya bisa dibilang anak tari gitu lah. Aku dari SD lanjut ke SMP juga ada guru bimbingnya. Terus semenjak aku SMK ini aku masuk sanggar. Tapi yang sama yang kayak aku tadi bilang tadi, aku nggak cuma stop di satu hobi aja. Sekarang aku juga ikut sanggar dalangan. Berarti untuk di sanggarnya itu sendiri tuh berarti kayak mengikuti lomba-lomba gitu? Iya, itu juga ada event, ada lomba gitu yang bisa diikuti sama anak sama. Untuk harapan mbaknya ke depannya itu mau gimana? Ya, kedepannya aku pengennya sih ya bisa ya melanjutin yang sesuai jurusan. Terus habis itu bisa kerja yang sesuai sama bidang yang aku suka. 3. Behind the scene. Halo semuanya, aku Dwi Lestari dari kelas 10 DPIP 3 nomor urut 9. Aku akan kasih HP ini ke orang yang wawancara guru. Halo semuanya, nama aku Rahma Yuliana Ahmad. Aku akan kasih HP ini ke orang yang mewawancarai kakak kelas. Lalu, apakah ada momen paling berkesan selama bekerja di sekolah ini, Pak? Mana apa ya pesannya? Sorry. Amin.